Untuk taklim hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi, yang ketiga tausiah, keempat doa, dan kelima penutup. Untuk mengefektifkan waktu, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu bersama-sama kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Penti dengan sari tilawah Ibu Trisna. Yang akan dibacakan adalah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Kepada Ibu Penti saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ibu Penti dan Ibu Trisna. Semoga apa yang telah dibacakan tadi akan membuka pintu hikmah bagi kita semua, dan insya Allah sesuai dengan janji Allah, Allah akan memberikan kebaikan bagi orang yang membaca maupun yang mendengarkan ayat suci Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya marilah kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep Surahman SAG dengan tema hikmah di balik kesulitan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du.
Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u lima qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Al-Insyirah ayat ke-5 dan ke-6. Hadirin kaum muslimin khusus muslimah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan juga kekuatan kepada kita sehingga pada saat ini di tengah-tengah kesibukan ibu masing-masing di rumahnya masing-masing juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dan kita semuanya. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu semua dari rumah menuju ke tempat ini sampai nanti pulang kembali ada dalam naungan, ampunan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpah curahkan kepada baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in hingga kepada kita dan sampai kepada umat akhir zaman nanti yang mudah-mudahan semuanya ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kumaha daramang sadayana Bu? Alhamdulillah, alhamdulillahnya. Ai jasad nama itu duka fisik nama pesak nama kita ayeuna tos tanggal sabaraha Bu ayeuna? Tanggal 19-nya. Sakdap deui anu PNS bangitan 20 25 deui ka sadap deui tos gajian deui. Mudah-mudahan we mulai semangat deui itu. Pama Bu Ustaz Wahid mah tuh sadap deui tanggal 20 tos gajian anjeunna mah. Mudah-mudahan punya ada ternyata mau tidak mau gitu ku zaman ayeuna lamun teu aya eta mah nu hiji. Subhanallah gitu. Padahal kan uang itu bukan segalanya. Tapi dengan uang bisa segalanya gitu. Sok dia mutan. Betul. Ah cenah abdi mah wiose teu gaduh atos ge tenang we. Tenang mah tenang Bu. Tapi kan ayeuna urang bade naon teu tiasa gitu. Tapi jangan dijadikan uang sebagai tumpuan. Tetap itu mah hanya sebagai syariat saja, yang menjadi tumpuannya tetap ke Allah Subhanahu wa taala. Eta Bu. Dan ternyata itu yang harus diperkuat di dalam hati kita, yaitu tentang keimanannya. Alhamdulillah panitia mengasih tema yang luar biasa sekali. Tapi saya duka itu ya, kalau misalnya seandainya itu terjadi, saya mengalami musibah atau mengalami kesulitan, apakah saya kuat? Tapi biasanya aijal mimah dari zaman Rasulullah pernah dikisahkan ada seorang sahabat yang tadinya miskin, tapi dengan kemiskinan dan kesusahan itu dia masih tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah. Tapi ternyata setelah beliau dikasih kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih harta yang melimpah, ternyata lupa Bu. Tah mudah-mudahan we urang mah ulah lebet kanu eta, urang mah sing lebet gaduh harta nu melimpah, uang seueur kalawan aidina taat ka Allah Subhanahu wa taala. Eta nu pikahoyong nya. Mudah-mudahan we eta kitu Bu. Naon bagina? Da kitu teh. Cuman dalam masalah kehidupan pasti ada dua Bu. Dikala ada kesenangan pasti ada kesusahan. Di mana orang menuju nanjak pasti bakal mangih pudunan. Emu teh falsafah si kabayan. Orang Bandung, orang Sunda pasti terang. Si kabayan mah Bu, upami nuju jalan anjeunna dina tanjakan. Ai urang mah kan upami dina tanjakan teh luhlah, aduh nah itu nih nanyak-nanyak teuing capek, komo teu nyanak bebekalan mah gitu nya. Si kabayan mah sanes begitu mandak tanjakan anu nanyak teh anjeunna kana alhamdulillah ieu tanjakan cenah meni nanyak-nanyak teuing. Nah ai maneh kabayan nu sejen mah tingali rumahu capek ngeluh, nah ai maneh mah kalah ka alhamdulillah. Maneh mah teu apalnya.
Sanggeus ditanyakan aya pudunan. Ternyata gitu Bu, setelah mengalami ujian nanjak pasti akan ada turun. Dan sebaliknya ketika si Kabayan mah, itu kan Kabayan itu tokoh legendaris Sunda Bu, tapi duka di mana ayana jeung di mana makamna teu arapaleun sadayana ge. Tapi upami ngodengengkeun si Kabayan, oh identik dengan Pasundan. Duka di mana ayeuna mah gitu kan, eta mah tos pokona mah kitu we. Nah, jadi si Kabayan mah ketika menak tanyakan bahagia, ketika menak pudunan sedih Bu. Namun sababna ditaos deui, nah Kabayan maneh mah cenah lamun manggih pudunan teh kuduna bahagia senang. Soalna naon? Engke pasti geus mudun ieu bakal aya nanjak. Itu ternyata falsafah hidup Kabayan. Sanes Kang Asep sanes Kabayan. Tah ibu-ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ijinan simkuring dina kasempatan ayeuna urang sami-sami ieu mah urang ngobrol we nanya da naon upami ngaos mah kedah anu elmuna tos mapan mumpuni, tapi ieu mah urang saling mengisi we. Simkuring rumaos belum tentu ketika itu hal itu menimpa ke saya pribadi apakah saya kuat gitu atau tidak, tapi mudah-mudahan dikuatkeun. Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir Bu. Anu unggalna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menurunkan suatu ujian, Allah tidak akan menurunkan suatu cobaan, Allah tidak akan menurunkan suatu masalah, Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba kecuali hamba itu akan kuat menerimanya. Tapi yang menjadi catatan bagi kita, biasa nama orang sebagai manusia ketika diuji dengan kesusahan, dengan masalah, dengan berbagai yang menyempitkan, kasusahan dan lain sebagainya, orang biasanya masih kiat Bu. Sok teu sakedik jalmi anu kaayaan ayeuna kamari pandeminya sakit susah itu, tapi masih kena bertahan we geuningan. Nya anu maot aya da eta mah panginten tos takdirna ti lewat eta gitu. Tapi kebanyakannya alhamdulillah sampai saat ini masih bisa bertahan. Bahkan dengan adanya pandemi, imah walau ketika ada pandemi bukan malah menjadi masalah bagi dia, malah jadi pembuka luang, membuka peluang usaha, ada kan itu. Jadi, nah itu berarti di balik kesulitan jelas itu ada kemudahan. Ditamih ku Al-Insyirah ayat nu kalimah kagenep innamal usri yusron fa innamal usri yusron. Ingat, sesungguhnya kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Dan ketika kita mengalami kesulitan pasti akan mengalami kemudahan. Itu udah hukum alam. Di matos panggil sulit. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau seorang anak akan naik kelas sok ngalami naon Bu? Ujian kayaknya upami di sekolah. Itu mungkin tiba-tiba di kelas 1 naik ke kelas 6. Tidak mungkin kalau SD. Di kelas 1 SMP naik ujug-ujug kelas 3 kalau tanpa melewati ujian. Aya tapi cenah anu langsung aya anu akselerasi. Jadi langsung percepatan eta mah benten deui. Tapi tetap mengalami heula ujian-ujian. Kenapa? Karena itu untuk meningkatkan sesuatu. Jadi ingat, ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan ketidaknyamanan, ketidakharmonisan, ingat di balik itu akan kita dapatkan sesuatu kenikmatan yang belum kita ketahui. Tapi nya kitu teh urang mah biasana ketika kita mendapatkan masalah asa urang we sorangan gitu nya. Salah satunya contoh ketika kita mendapatkan sakit mah gitu nya, misalnya di pasien promah masih kene, di pasien itu ieu masih kene, di pasien obat ieu kene. Sumping we ka rumah sakit, Masya Allah Gusti gendingan di rumah sakit mah nu teu damang teh pabalatak. Tah ternyata di balik itu ketika orang mendapatkan alhamdulillah ya Allah, abdi mah masih kene cuma pilek, cuma sakit mata, cuma bisul, walaupun teu enak sadayana kayak gitu nya. Sok da komo upami ibu-ibu di pasien bisul dina palangkakan Bu, tarang palangkakan
Sok atana dina ieu di belakang dina naon? Dina ibitnya bade calik, pasti calik teh kieu we, padahal siga nu gaya padahal bisul gitu. Kan aya itu Bu. Ternyata ketika kita orang mah alhamdulillah masih kan pasti baru dikasih bisul, banyak orang lain yang pengen kentut aja jutaan operasi gitu kan punya. Anu hoyong alhamdulillah orang masih kan dipasihan coca sareng paninggalna, dipasihan cepil telinga sareng pangdanguna. Banyak saat ini yang matanya ada tapi tetiasa ninggal. Cepilna aya rabing nama sami gitu tapi tetiasa ninggal. Nah eta teh ternyata Allah Maha Kawasa kangge sadayana patut bersyukur ke anjeunna. Tidak sedikit orang yang masih punya telinga, punya hidung, punya mata, tapi telinga tidak ada pendengarannya. Mata aya, tapi penglihatannya enggak bisa melihat. Hidungnya aya, tapi nggak ambung teh sadayana sami we kitu. Kaos kamari nuju Covid gitu kan. Nu hasem. Anu seungit, anu bau tetep we teu ka amu sadayana tah kaos kitu Bu. Jadi teu aya fungsina. Makana pantut bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi emut ku urang kangge urang sadayana ieu mah sanes ibu-ibu kul abi oge sami. Mudah-mudahan ketika di balik semua kejadian yang menimpa kepada kita itu semuanya pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Cuma kadang orang teu acan menyadari. Pasti itu mah Bu. Setiap kejadian yang menimpa kepada kita, baik itu sedih, penyakit dan lain sebagainya, itu semuanya pasti ada hikmahnya. Cuma ya itu orang kadang-kadang tersadar, belum bisa menyadari dan belum bisa meyakini bahwa itu teh Allah memberikan sesuatu kepada kita itu di balik itu akan ada hikmah yang terkandung. Cuma ya itu masalahnya karena kita mah ada pengen teh dipasihan anu enak we hungkul padahal sementara Bu, sebetulnya yang namanya musibah itu bukan hanya dengan kesusahan. Bukan hanya dengan kesusahan. Orang mah lamun ketika mendapatkan kasedih, penyakit, terus musibah yang menimpa ke kita, dianggap oh itu teh musibah. Sanes sebetulnya mah Bu. Orang yang ditimpa dengan kesusahan, kesedihan, masalah masih bisa bertahan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang malam dia selalu tahajud, berdoa dan lain sebagainya. Tetapi ibu-ibu banyak orang yang kaya ketika dia dikasih kekayaan hilang padahal itu sami musibah. Orang mah istilahna enggak usah jadi orang kaya, yang penting pas-pasan ya Bu. Ya, pas-pasan pokoknya mah. Pas butuh aya gitu. Urang hoyong ngagalih mobil aya uangna. Urang bade ka rumah sakit aya. Nu penting mah pokona pas butuh, pas aya itu yang paling penting. Enggak usah jadi orang kaya lah. Bingung Bu anu karaya oge, ayeuna nyimpen altosna kadang-kadang kumaha. Da sok anu kaya uang tabungannya banyak ditinggali teh ieu catatan hungkul uang mah teu aya da. Tapi gitu. Jadi ketika itu ingat bahwa kekayaan, jabatan itu juga ujian bagi kita sebagai manusia. Kesehatan juga sama. Dan orang-orang yang biasanya dikasih kesehatan teh kadang-kadang lupa. Padahal itu juga sama. Apa maksudnya? Supaya ketika kita dikasih kesehatan kita alhamdulillah minimal lah atunya alhamdulillah kata Ustaz Dikri waktu kemarin kan coba kita manfaatkan itu dua kata naon Bu itu terima kasih dan alhamdulillah. Ayeuna ibu di bumi sareng murang kali sareng putra sareng keluarga di bumi ya contohna kasih si ibu kasih bapak alhamdulillah Pak nya urang masih kene pasihan kesehatan bapak hatur nuhun nya sagala upina. Itu Pak, Bu, coba itu dibudayakan lah kata Ustaz Diki jangan lama-lama seminggu tapi itu harus menjadi habit kebiasaan kita. Makanya ketika kita melakukan segala sesuatu apapun kita niatkan ibadah. Supados naon? Supados urang sadayana henteu sia-sia gitu hidup teh. Kenapa? Karena di awal kita bangun sampai kita tidur lagi itu kalau kita niatkan dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW itu ibadah.
gambaran ketika Rasul mau tidur melakukan apa dulu, setelah bangun melakukan apa dulu. Itu contoh-contoh yang Rasul contohkan kepada kita. Tapi kadang-kadangnya orang mah kitu teh. Ai hayang di aku jadi umat Rasulullah, sholawat ke kadang upami nuju emut nembe dibaca. Upami teu mah nya kitu teh we sami Bu semoga oge. Nah mudah-mudahan we ku ayana ieu hal, ku ayana urang sadayana kempel di tempat Allah ngabukakeun rahmatna kangge urang sadaya mendapatkan ridho dan ampunannya. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan ketika seorang hamba beberapa orang hamba berkumpul dalam suatu haflah yang di dalamnya minimal da aya pengajian kieu mah maknya ngomongkeun batu nya moal mungkinnya pasti ngadangukeun. Ketika seorang hamba berkumpul dan mengagukan asma Allah di sana 70.000 malaikat ikut mengaminkan dan mendoakan kita semuanya. Bangga Bu. Urang teh ngadatangkeun malaikat 70.000 teh hese cing ayeuna tah makana ibu dina mana sok ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diaminkeun ku malaikat. Anu kaduana ayeuna dinten Jumat. Rasulullah pernah mengatakan barang siapa yang berdoa di hari akhir, maksudnya di penghujung hari dari asar sampai maghrib di hari Jumat, insya Allah doanya akan dikabulkan. Sok Bu engke uih ti dieu teh ulah langsung ka dapur ngadoa heula gitu nya. Insyaallah. Kenapa? Karena ternyata sekali lagi ketika kita mah istilah ayeuna mah orang susah-susah dulu hidup di alam dunia ini karena dunia ini adalah merupakan permainan, merupakan tanaman dan hasilnya itu nanti kelak di akhirat akan kita dapatkan. Ketika kita menanam kebaikan, kebaikan juga yang akan kita dapatkan. Dan sebaliknya ketika kita menanam kejelekan sekecil apapun dan kebaikan sekecil apapun, ketika nanti di akhirat akan mendapatkan balasannya. Itu makanya ayeuna banyak orang yang berlomba-lomba di hari Jumat. Ngan nya ulah we hari Jumat tungkul mah. Pedah Jumat berkah sagala dipasti-pastikeun IT Sabtu deui ka Kemis. Henteu nya ada abdi mah dengke we sedekah Jumat. Saya sedekah Jumat tapi ulah Jumat tungkul gitu. Ya, ulah Jumat tungkul. Naon magina? Amalan yang paling baik itu walaupun sedikit tapi rutin mayeng tah istiqomah teh gitu. Insya Allah ayeuna ibu pecanten ka ibu-ibu Masjid Talimah ayeuna dina hari Jumat wae kan nu one day one jud 31 jud setiap setelah duha kan itu luar biasa itu. Manya anu sanesna teu tiasa. Ketika kita mampu melakukan suatu kebaikan yang lainnya jangan ditinggalkan. Karena kebaikan yang kecil lama-lama akan besar juga. Dan tidak ada kebaikan besar kalau dilakukannya hanya sekali gitu. Bagus betul, tapi nya tadi teh ulah dinten Jumat hungkul. Kebanyakan kita itu ngambil event atau momen-momen atau waktu-waktu yang terbaik. Bagus itu juga Bu, karena hari Jumat adalah hari berbuat baik. Maka perbanyaklah kebaikan di hari Jumat. Tapi ulah kalau sanes hungkul kasih papage sami Bu. Sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah banyak yang dilakukan di hari Jumat. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup di alam dunia ini karena dunia ini sebagai tanaman kita untuk nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, jadi otomatis kudu susah-susah Bu. Tapi emut kesusahan yang saat ini kita lakukan dasadayan lagi awalnya mah teu aya nu langsung jelek jadi teu aya mengalami dari bawah dulu. Dan ingat ketika itu kesulitan itu di balik kesulitan semua perjuangan yang kita lakukan penuh dengan kesulitan, kesusahan, ingat itu nanti akan mendapatkan hasil. Salah satunya ketika kita nanti di dunia kita disuruh untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kepada suami, dan memang susah Bu kalau kita tidak mengikuti contoh Rasul, contoh Siti Aisyah Ummul Mukminin. Tapi nya kitu teh itu karena kita sebagai muslimah yang harus mencontoh kepada Ummul Mukminin, ya itu contoh. Jangan sampai kebaikan-kebaikan
yang kita lakukan di setiap hari kepada suami itu juga sama. Susah, cenada nitah we si bapak mah nya tuh dak bayahna we da ibu titaheun si bapak gitu. Kan kewajiban ibu itu adalah taat kepada suami. Ketika suami nyuruh nya wayahna we gitu. Apapun yang dianggap susah, entong dianggap susah. Bawa enjoy we Bu, dicanak enak gitulah, ulah sampai ke jadi beban. Kenapa? Karena kalau jadi beban mual enak segala upin oge. Ketika kita melakukan kewajiban yang kepada suami, ingat bahwa itu ibadah bagi kita. Kita melakukan ketaatan kepada suami itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat suami. Alhamdulillah ibu mah teu kudu capek-capek sebetulnya, taat we ka suami insya Allah jadi ibadah. Banyak ahli surga yang tadinya dia sudah dicalonkan untuk masuk surga karena dia rajin saum, rajin sholat, sunat, tilawah dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia mau masuk surga, ditanyalah ku malaikat, ku Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat. Ternyata ibu-ibu masuk surga nanti jantan. Naon? Sabab tidak taat kepada suami. Kumaha lamun suami nanti taat ke Allah? Itu mah lain lagi, tapi tetap kewajiban taatnya ada. Walaupun suami kita tidak taat kepada Allah, tetap orang harus taat. Dan ketika suami memerintahkan kejelekan kepada kita, jangan diikuti itu mah. Karena hadis Rasul mengatakan la ta'ata limahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk melakukan kesalahan. Jadi jangan sama suami saja, sama ustaz oke lamun ustaz nita salah mah ulah digugu Bu. Mentang-mentang ustaz cenah nita salah digugu ulah ai salah mah. Suami oke sama ketika menyuruh kesalahan jangan dilakukan. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya dalam rangka mengisi kehidupan ini, kala kita mendapatkan kesulitan, kesusahan, ingat itu adalah sebagai jalan yang kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Dan sudah dipastikan ketika kita mendapatkan kesulitan, di balik itu pasti ada kemudahan. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadari saat itu. Setelah terjadi sekian lama baru kita sadar, oh ternyata ini hikmahnya teh geningan. Itu jadi saat ini mah kita tidak menyadari gitu. Ketika kita mendapatkan kesusahan, ketika kita mendapatkan masalah, ya kadang bingung, susah. Tapi kaditu kadieu minta pendapat, minta tolong, tapi akhirnya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai masalah sehingga dia itu tidak bisa melangkahkan kaki ke depan selangkah pun, ke belakang tidak bisa, apalagi ke atas, ke samping pun tidak bisa. Itu di saat seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu dengan berbagai kesusahan dan kesulitan, akhirnya dia timbul bahwa dia yakin itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu dia tawakal kepada Allah bahwa semuanya adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia timbul hatinya yakin sesungguhnya Allah maha segala sesuatunya. Sehingga setelah itu dia berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, sehingga timbullah di sana bukan rasa frustasi, bukan rasa pesimis, tetapi malah dia optimis, yakin ke Allah, Allah akan memberikan jalan. Ketika itu setelah minta pertolongan ke sana kemari, meminta petunjuk ke sana kemari, minta pendapat dan lain sebagainya, aduh masih tetap gitu kene. Istilah orang Sunda mah netes semplek, nicak, semplak, geus tilelep kana sumur katingangku timaan ku ember hingga pokoknya mah katutuh we sudah jatuh tertimpa tangga. Tadinya biasana Bu baru sadar. Ternyata meminta pertolongan kepada manusia, kepada suami, kepada siapapun ada batasnya Bu. Setelah itu yakin dan tumbuh, ternyata setelah itu dia langsung mengambil air wudhu,
sholat, berdoa kepada Allah, di sana dia meyakin bahwa segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di balik itu pasti Allah akan mengabulkan. Ketika itu baru sadar, ya Allah, ternyata setelah alhamdulillah. Nah itu Bu, bagusnya seorang muslim dan muslimah itu. Ketika dikasih musibah, dikasih masalah, dia mendekat kepada Allah semakin dekat, semakin dekatnya. Nu biasana ibu baca ayat kursi, baca yasin teh saminggu sakali, ketika ibu punya masalah, sok Bu. Yakin bakal tiap waktu lah. Mendekatkan diri, yakin. Karena apa? Apalagi misalnya si bapak macam-macam dengan di kantor gitu. Kan paling anu dia minta tolong ka dunungan anak, moal paling dunungan anak moal ngabantuan. Tapi semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya pasti tadi dinya Bu. Jadi setiap masalah yang kita alami pasti itu kalau kita sadar bahwa itu adalah datangnya dari Allah dan Allah yang akan memberikan jalan keluarnya, sehingga kita semakin yakin. Di sini timbul tawakal. Setelah usaha maksimal, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan insya Allah ketika itu kita lepaskan semua ego yang ada di diri kita. Allah yang mengatur, Allah yang mengurus, Allah yang menentukan segala sesuatunya. Di sana baru kita sadar bahwa ternyata Allah maha segala-galanya. Dan di sanalah akan timbul keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan, akan menjawab doa dan permohonan kita. Itu Bu, ketika kita mendapatkan masalah. Dan jangan lupa juga, karena bagi seorang hamba ketika dia nyungsep ke masalah yang paling sedalam-dalamnya, dia tetap sadar dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sudah ada ketentuannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia bahagia, tidak lupa juga bersyukur, minimal mengucap hamdalah. Tak itu Bu. Udah itu intinya mah gitu, ketika kita sudah yakin, ketika kita mendapatkan masalah kesulitan, pasti di balik itu ada kemudahan. Kenapa? Karena itu sudah janji Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Islam bisa sampai ke kita saat ini Bu, membutuhkan perjuangan. Zaman Rasul seperti itu, hinaan, siksaan, masalah, bencana dan sebagainya. Ketika datang juga ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dan ulama-ulama, sama itu juga butuh perjuangan. Alhamdulillah saat ini kita bisa menikmatinya, sekaligus menikmati kemerdekaan yang ke-77 tahun ini. Itu kita jangan lupakan jasa-jasa mereka. Mereka semuanya yang sudah mencurahkan tenaga, darah, bahkan sampai nyawa. Itu mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih dikasih kesempatan, jangan lupa doakan semua pahlawan, kaum muslimin, muslimat dimanapun. Kita jangan pelit Bu terhadap doa. Ketika kita berdoa itu jangan hanya untuk diri sendiri saja, doakan orang lain juga. Tapi ulah kadang-kadang kan kita mah ketika mendoakan teh, Ibu tadi Ibu didoakan ku abi dina tahajud, dibeja-beja itu, padahal kan nggak usah gitu. Ketika kita mendoakan orang lain, doa yang sama akan kembali kepada kita, insya Allah. Makanya selalu husnudon bagi kita sebagai muslimah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada apapun yang terjadi kepada kita husnudon. Insya Allah di balik itu akan banyak hikmah yang tersimpan. Salah satu ada sebuah kisah Bu, ada seorang keluarga kecil yang baru punya anak, dia udah berumah tangga 14 tahun, di usia pernikahan yang ke-10 tahun dia baru punya anak. Di usianya berarti 10 tahun 9 bulan hamil, berarti kalau 14 tahun 14 tahun 1 tahun kurang lah, 1 tahun ya anaknya lahir ke dunia ini. Setahun
Tapi anaknya dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu walaupun masih kecil dia sudah bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh ibu dan bapaknya. Ketika bapaknya membaca Al-Fatihah dia sudah hafal. Ketika bapaknya membaca satu surat tapi enggak yang panjang, yang pendek-pendek dia hafal. Kelebihannya itu luar biasa. Sehingga diprediksi anak itu mempunyai kelebihan IQ-nya. Tapi apa yang terjadi? Ketika suatu saat usia 2 tahun setengah, kan anak 2 tahun setengah itu lagi senang-senangnya dan sangat penasaran terhadap apa yang ada di hadapan dia. Ketika melihat sesuatu, sangat itu. Suatu waktu datanglah musibah yang menimpa kepada keluarga itu. Sakit anaknya, dibawalah ke rumah sakit. Anaknya sembuh, ibunya yang sakit. Udah ibunya sakit, bapaknya kan harus pergi mencari nafkah. Dia pergi, Bu, tolong itu obat yang itu karena dosisnya tinggi, jangan sampai di mana aja nyimpennya. Karena ibunya sedang masak, dia habis minum obatnya disimpan di bawah meja. Tidak ketahuan anaknya melihat, anak kan penasaran Bu kalau lihat yang aneh-aneh itu, dibuka obat 1 botol Bu, diminum. Padahal itu dosis tinggi untuk orang dewasa. Coba bayangkan Bu, bagaimana perasaan seorang ibu dan seorang bapak ketika itu. Setelah itu anaknya karena dicari, udah beres itu dicari anaknya kemana, enggak ada. Ternyata anaknya sedang terlentang di bawah kursi, di bawah meja. Dan di sampingnya obat itu udah habis semua diminum. Dia kaget, panik, ininya udah berbusa, langsung dibawa ke rumah sakit. Dia nggak bilang, padahal tadi kata suaminya, Bu, tolong obat itu diamankan. Yang salah siapa gitu? Tapi itu yang salah ya obat itu. Nah setelah itu Bu ceritanya datang, udah nyampe di rumah sakit, alhamdulillah masih bisa ketolong, tapi harus diopnam karena ususnya katanya rusak sama tenggorokannya. Teleponlah suaminya, Bi, anak kita masuk rumah sakit. Kaget kan suami, kenapa? Innalillahi, kenapa? Itu suatu kejadian nyata gitu Bu. Kenapa? Udah, Abi kesini aja dulu nanti ceritanya. Ya udah. Tapi dengan nada yang tenang, dia langsung izin ke perusahaannya, dia pulang, langsung masuk ke rumah sakit. Ternyata datang ke rumah sakit langsung si itunya, Abi maafin ini salah Umi. Enggak, bukan salah Umi, ini salah obat yang tadi disimpan. Enggak, ini salah Umi. Enggak, udah kita itu jangan bikin salah siapa, salah, jangan saling menyalahkan. Silahkan aja ini lakukan yang terbaik itu. Dipanggillah sama dokter, langsung konsultasi. Apa yang terjadi Bu, ternyata anak itu harus dioperasi dan membutuhkan biaya yang sangat luar biasa. 12 tahun menunggu kedatangan seorang anak, 2 tahun setengah anak itu kejadian masuk rumah sakit karena kelalaian dan keteledoran seorang tuanya, bapak dan ibu. Kenapa enggak sama si bapaknya? Ada simpen atuh gitu kan. Pas begitu, Ibu itu obat jangan disimpan di sana karena kalau itu Pak udah sama bapaknya, ambil simpan. Kenapa susahnya gitu? Tapi inilah takdir Allah. Setelah itu Bu, dia langsung operasi, harus menyiapkan uang sekitar 112 juta katanya. Untuk itu. Dengan keadaan yang lemah, kondisi saat ini seperti itu, ya gimana lagi? Da BPJS ternyata acan ayat di payun. Janten kedah uang cash gitu. Bingung. Tapi dia yakin, udah Dok, kalau itu yang terbaik silahkan operasi. Ini Pak tanda tangan. Kalau misalnya enggak ini, berarti jaminannya rumah. Udah enggak apa-apa, rumah masih bisa dibeli. Si istrinya semakin panik dan itu karena dia merasa bersalah gitu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceritanya operasi berlangsung sekitar 12 jam.
Tapi apa yang terjadi? Pasti ibu-ibu udah tahu. Yang terjadi, Bu, dengan usaha yang maksimal, dokter spesial, uang walaupun tidak ada sudah diadakan, itu satu kejadian yang luar biasa. Mungkin tidak semua orang bisa menerima kejadian itu. Tapi kata dengan santainya si bapak tadi, Umi udah, ini sudah ketentuan Allah. Tapi Bi ini salah Umi. Enggak ada yang salah. Ternyata dipanggillah dua si suami istri itu. Dengan ya biasa kan dokter kalau udah kelihatan ya ketika keluar dari tempat operasi misalnya dia dengan gaya yang tadinya ini dia dengan begitu keluar udah nunduk sambil itu ternyata ibu bapak tadi 12 tahun menunggu udah punya anak yang diinginkan dan anak itu punya kelebihan. Rumah jadi cadangan demi untuk apa? Untuk mensehatkan kembali anaknya. Tapi apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Ternyata anaknya meninggal, Bu. Itu si ibunya sampai Masya Allah. Bisa dibayangkan kita sebagai ini aja gitu aja orang lain yang mendengar cerita seperti itu sampai ya merinding gitunya. Tapi itu dengan tenangnya si bapaknya, udah Mi, ini takdir Allah. Kita yakin pasti Allah ini mengambil yang terbaik. Tapi Abi ini anak kita ini punya kelebihan IQ-nya itu. Iya, tapi tetap di balik itu Allah yang maha itu, yang maha tahu. Kita tidak tahu. Ini tabungan buat kita, tabungan buat kita Mi. Si ibunya tetap masih belum menyadari bahwa itu. Tetap dia menyangka kesalahan dia, padahal intinya takdir Allah berkehendak seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa dibayangkan 10 tahun menunggu, 12 tahun punya, tapi di usia yang lagi anak lucunya Allah mengambil kembali. Dengan syariat kelalaian ibu dan bapaknya, dan rumahnya menjadi melayang jaminan ke rumah sakit. Bagaimana perasaan kita kalau seandainya itu menimpa kepada kita? Sulit untuk membayangkan. Mungkin saya nggak bisa menerima seperti itu, Bu. Mungkin kalau Pami Abdi mah, ibu, nah atuh pasti dicarikan si ibunya. Nah tadi tekan tadi, pasti habis ya pokoknya. Tapi karena itulah pentingnya seorang suami dan istri yang saling memahami, saling mengerti, itu di sana, Bu. Tapi dengan santainya, tenang nih, itu Allah sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Saya yakin katanya. Udah, dari tanya anaknya dibawa pulang, sampai ke rumah diberesin segala sesuatunya, besoknya datang lagi ke rumah sakit, menyerahkan sertifikat karena rumah itu udah jadi jaminan. Dia balik kepada keluarganya, kepada orang tuanya, ikut. Tapi dua-duanya nggak mau. Si mertua istrinya, udah di sini aja. Mertua suaminya, udah di sini aja. Ibu, subhanallah, dua-duanya nggak mau. Akhirnya apa coba? Ngontrak di sebuah kamar yang luar biasa kalau kita lihat. Tidak. Sudah sebayangkan. Yang tadinya punya kendaraan, jadinya karena itu untuk biaya yang dilakukan pengobatan anaknya dan anaknya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu sebagai satu gambaran bahwa ternyata walaupun itu dianggap sulit, dianggap susah, dianggap masalah bagi kita, bagi Allah ternyata tidak ada. Tidak jadi masalah. Dan alhamdulillahnya si suami istri itu semakin yakin bahwa ternyata kita anak itu hanya titipan. Kita juga hanya ikut numpang di dunia ini. Tetap Allah yang menentukan segala-galanya. Kita pengen A, Allah pengen menentukan B, tetap itu akan terjadi. Tapi ternyata hadirin kaum muslimin
hikmahnya setelah itu, ini orangnya masih ada, Bu. Setelah itu dia akhirnya dari bawah lagi, tapi dia tetap bekerja dan mengambil satu, karena ya situasinya seperti itu, dia istilah perih deui ti awal deui, mengawali dari bawah deui. Setelah berjalan sekian bulan, sekian tahun, Allah memberikan lagi. Yang namanya suami istri pasti kan melakukan hubungan, Allah memberikan lagi satu keturunan lagi, Bu. Yang ini ternyata jauh lebih baik, lebih segala-galanya dibanding dengan anak yang pertama. Padahal anak yang pertama itu udah luar biasa. Dia dikasih wajah yang tampan, dan dari awal kehamilan sampai dia usia 5 tahun itu enggak pernah sekalipun, kata dia, dibawa ke dokter untuk berobat. Itu luar biasanya. Ternyata di balik itu mungkin, kata si abinya, Umi, kalau dulu kita tetap menyerah dengan keadaan seperti itu, mungkin kita tidak akan seperti ini. Tapi karena kita mendapatkan masalah kemarin, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dia berusaha dengan maksimal untuk menghidupi keluarga dan usaha maksimal juga kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ternyata Allah mengganti dengan yang lebih baik. Itu, Bu. Dan sekarang anaknya udah kuliah. Alhamdulillah. Cuma satu itu enggak nambah lagi. Katanya karena itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awalnya ketika dia mendapatkan itu, sebaik-baik orang dan sekuat-kuat manusia ketika mendapatkan masalah pasti dia akan mengeluh. Tapi itu kelebihannya, Bu, ternyata. Dia ketika mendapatkan itu, dia langsung kembali kepada Allah. Karena dia yakin itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya bagi kita, ketika kita mengalami masalah apapun yang dirasakan menyempitkan kita, menyusahkan kita, ingat Allah, memohon kepada Allah, karena itu Allah sudah menentukan yang terbaik bagi kita. Walaupun secara syariat betul, pokoknya padahal iya no terbaik teh, budak teh kieu, tapi ternyata Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Itulah di balik suatu musibah, di balik kesusahan, itu pasti akan ada yang terbaik hikmahnya. Sebab itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tim kuring titip kasadayana khusus ka pribadi umum ka jamaah sadayana, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan baik lahir ataupun batin, itu kita jangan lupa langsung ingat kepada Allah. Karena apa? Allah sudah punya rencana, dan rencana Allah itu pasti lebih baik. Dan kita diwajibkan untuk usaha. Kalau yang namanya sudah milik kita dihalang-halangi oleh apapun, oleh siapapun, itu akan tetap menjadi milik kita. Tetapi kalau bukan milik kita, jangankan masih jauh, sudah di tangan saja bisa jatuh. Sudah di mulut saja mau dimakan, tersedak, kabesekan, keluar deui, Ibu. Berarti itu bukan milik kita. Jadi itu Allah itu sudah menentukan buat kita yang terbaik. Namun kita kadang-kadang tidak menyadari, tidak bersyukur gitu. Padahal kan Allah sudah mengatakan ketika kita mendapatkan kenikmatan sekecil apapun kita bersyukur, pasti Allah akan menambahnya kenikmatan itu. Dan sebaliknya ketika kita tidak bersyukur, ingat kata Allah, siksa yang amat pedih. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah tadi menjadi satu bekal bagi kita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai rencana yang terbaik bagi kita. Namun kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Dan ketika kita mendapatkan permasalahan,
pasti di balik itu ada hikmah yang terbaik bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu masalah kita bisa menghadapinya dalam dan dengan sebaik-baiknya. Itu saja ibu-ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita semuanya ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita diuji dengan kesusahan, ketika kita diuji dengan kemudahan, dengan kelapangan, kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya itu sudah ada ketentuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita berdoa, mangga bilih aya anu bade didugikeun heula, mangga ibu-ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Asep yang telah menyampaikan tausiahnya mengenai hikmah di balik kesulitan. Kita yakin bahwa di balik kesulitan itu pasti ada hikmahnya. Tugas kita adalah selalu ingat Allah dan kita pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Mungkin jika masih ada waktu ada sesi tanya jawab kepada ibu-ibu yang akan bertanya kepada Ustadz Asep, dipersilahkan. Ada yang akan ditanyakan, boleh seputar tema ataupun di luar tema ya Ustadz, boleh. Baik ibu-ibu, ada yang akan ditanyakan? Ya, jika tidak ada, marilah kita tutup acara ini dengan doa. Kami kembalikan kepada Ustadz untuk menutup acara ini dengan doa. Alhamdulillah ibu-ibu, dari awal kita berangkat ke tempat ini, ke masjid ini, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kekuatan dan kelancaran kepada kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari di penghujung acara kita ini kita sama-sama munajat kepada Allah. Mudah-mudahan segala hajat, keinginan, rencana dan cita-cita yang ibu-ibu inginkan, yang ibu-ibu panjatkan, Allah Subhanahu wa taala cepat mengabulkannya. Dan mudah-mudahan itu juga yang terbaik bagi kita semuanya. Jangan sampai Allah memberikan sesuatu yang menurut kita baik tapi menurut Allah tidak. Mudah-mudahan doa dan keinginan kita sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Min jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina wal mujahidat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa azwajina wa zurriyatina wa lijamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha dalam segala sesuatu, berikanlah kami yang terbaik dalam kehidupan ini, karena kami yakin Engkau yang maha segala sesuatunya. Berikanlah kepada kami semuanya kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena tanpa pertolongan dan bantuan-Mu ya Allah, kami tidak mungkin bisa melakukannya. Oleh sebab itu, bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah dalam melaksanakan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Karena kami yakin tanpa bantuan dan pertolongan-Mu kami tidak bisa melakukannya. Oleh sebab itu ya Allah, sekali lagi bantu kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah, teguhkan kami ya Allah dalam melaksanakan ketaatan kepada-Mu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin
Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bi ta'atika amman siwaka. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil jahilin. Allahumma ainal haqqa haqqa wajibna tiba'ah wa ainal batila batila wajibna tinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Istajib doana ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Hapunten anu kasuhun anu lepatna asli ti pribadi simkuring anu saya nanti Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara taklim sore kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas kekurangannya. Kami segenap petugas taklim hari ini dari RT 04 mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu solehah semuanya. Mudah-mudahan langkah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.